Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Pada hari Rabu malam ini tanggal 26 Januari ya, kita berada di pertemuan yang keempat ya. Kita akan membahas sunnatullah yang keempat dari sunnatullah atau ketetapan-ketetapan Allah atau sering disebut oleh orang-orang umum sebagai hukum-hukum alam ya, hukum-hukum alam tapi yang tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Jadi semua yang tertulis di dalam kitab ini mengenai dengan hukum-hukum Allah atau sunnatullah atau hukum-hukum alam ya, orang-orang barat sering menyebutnya sebagai the order of nature ya. Itu kita sudah membahas tiga sunnatullah pada pertemuan yang pertama. Kita sudah membahas sejumlah sunnatullah ya. Kita kemarin membahas tentang bahwa orang pendosa ya, orang yang melakukan dosa itu masih mungkin diampuni asalkan tidak dilakukan dengan kesombongan. Sebelumnya sunnah yang kedua adalah bahwa orang yang melakukan keburukan itu pasti akan mendapatkan balasan ya, atau bahasa orang-orang awam itu hukum karma ya. Sedangkan waktu sunnatullah yang pertama kita sudah membahas soal bahwa kebahagiaan, kesedihan, susah senang itu adalah sunnatullah yang pasti dialami oleh semua manusia. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas sunnatullah yang keempat, yaitu dalam bahasa yang populer bahwa proses itu hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Atau dalam bahasa kitabnya di sini yaitu tahqiquhu li samarati juhudil amilina fid dunya ayyang kanu. Yaitu bahwa Allah SWT merupakan ketetapan Allah. Allah itu pasti akan memberikan hasil atau memberikan buah bagi orang yang mau bekerja keras atau berproses di dunia. Siapapun, baik orang kafir maupun orang fasik, ya orang mukmin maupun orang kafir, ahli taat maupun ahli maksiat maupun orang fasik, semua pokoknya ya. Semua yang bekerja keras di dunia ini mengejar cita-cita dunianya itu pasti akan Allah berikan, meskipun itu orang kafir. Nanti penjelasan detailnya. Namun sebelum memulai sunnatullah yang keempat ini, saya sedikit mereview apa yang sudah dibahas ya pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu yaitu bahwa semua dosa itu Allah akan ampuni, kecuali dosa orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang sombong itu maksudnya apa? Orang-orang yang tidak mengakui otoritas hukum Allah itu, bahwa dia melakukan maksiat dan itu karena merasa bahwa dirinya itu bebas, mempunyai kewenangan atau pilihan yang mutlak, tidak ada yang berhak mengatur ya. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan karena lemahnya pengendalian dirinya ya, misalnya
anak muda tidak kuat kalau tidak pacaran misalnya gitu. Itu kalau memang dasarnya itu karena memang lemah, itu masih mungkin Allah masih sangat terbuka potensi Allah itu mengampuni. Atau misalnya orang yang aktivis ya, untuk tidak ngerasani itu mungkin, untuk tidak ghibah itu mungkin susah misalnya ya. Selama itu dosa itu dilakukan karena lemahnya pengendalian diri, maka itu sangat mungkin untuk diampuni. Sebaliknya kalau memang orang itu sombong, merasa bahwa dirinya berhak melakukan apapun, nah inilah dosa-dosa yang semacam inilah yang lebih sulit untuk diampuni. Itu penjelasan soal sunnatullah yang ketiga pada pembahasan minggu lalu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang ahli maksiat itu seringkali hidupnya itu enak gitu. Sebetulnya ini bukan peristiwa yang baru terjadi sekarang, tapi dulu juga seperti itu ya. Korun itu kan kafir, tapi hidupnya bergelimang dengan harta. Itu kita sudah tahu, itu semua adalah istidraj. Lalu di mana bahwa Allah itu yang ditutup oleh Allah itu apa? Yang ditutup oleh Allah adalah pintu hati dan pikirannya. Sehingga diberikan nasihat apapun tidak berbekas. Diberikan fakta apapun tidak akan yakin. Itu yang sudah dijelaskan di dalam ayat sa'asrifuan ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardh. Ya. Banyak kisahnya. Saya minggu lalu sudah mengutip kisahnya Van der Plas misalnya, seorang orientalis Belanda yang sangat alim dalam Islam, pengetahuannya tentang Islam sangat luas sekali, tapi tidak pernah beriman. Dan ketika ditanya, dia justru mengutip ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah ila akhiril ayat. Bahwa dia sadar bahwa khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah menutup hati mereka, dan dia merasa bahwa dia itu termasuk di dalam kelompok tersebut ya. Meskipun orang-orang yang bergelimang harta tadi atau jabatan atau mendapatkan jabatan hidupnya seakan-akan enak, itu belum tentu hakikatnya belum tentu memang betul-betul nikmat gitu. Karena kebahagiaan itu kan tidak ditentukan oleh itu semua ya. Itu sebagaimana pembahasan minggu lalu, kebahagiaan itu adalah insyirahus sadr gitu. Kebahagiaan itu letaknya ada di hati, bukan di harta benda, bukan di jabatan, atau bukan di atribut apapun ya, tapi itu ada di dalam hati. Kebahagiaan itu ada di hati. Oke. Baik. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru ya. Ini di halaman 37 ya. Silahkan rekan-rekan yang sudah yang punya PDF-nya silahkan dibuka ya, di halaman 37 sambil disimak. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, tahqiquhu li samarati juhudil amilina fid dunya ayang kanu. Ya, temanya yaitu bahwa Allah itu pasti memberikan buah daripada kerja keras seseorang di dunia itu, apapun bentuknya itu, dan siapapun pelakunya, meskipun itu orang kafir, meskipun itu orang fasik, meskipun itu orang ahli maksiat. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu Al-Quran surat Hud ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Begitu juga ayat di dalam surah Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Jadi itu dua ayat yang dijadikan dasar atas sunnatullah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang dalam bahasa sederhananya sudah ditulis ya, bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Secara ringkasnya dalam bahasa sederhana kita yang lebih populer itu seperti itu.
inna kiltal ayat al-taqiyani ala taqriril makna at-tali. Ma min ashkhasin. Maksudnya apa? Itu. Ayat itu, dua ayat tadi itu berbicara tentang apa? Yaitu ma min ashkhasin au ummatin tabzulu juhdan ibtigha al-wusuli ila samratin minhu fid dunya illa wa fi sunnatillahi wa qada'ihi ma yastawjibu usul hadhil ummati au haula ila ashkhasi ayyan kanu ila samarati juhudihim. Yaitu siapapun orangnya atau kelompok manapun yang mengerahkan usahanya untuk tujuan duniawi yang tertentu, kecuali di dalam sunnatullah, ya, itu sudah tertulis bahwa mereka pasti akan mencapainya. Inna juhudal amilina la yumkinu an tadhi'a. Karena upaya atau kerja keras seseorang itu tidak ada yang sia-sia. Itu. Dalam ayat yang lain, innallaha la yudhi'u ajral amilin. Bahwa Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan sebuah usaha itu. Dzalika haqqun. Jadi Allah itu sebetulnya fair, ya. Allah itu fair, adil gitu. Orang yang bekerja itu ya pasti diberikan hasil. Meskipun yang bekerja itu orang kafir, meskipun orang fasik. Dzalika haqqun alzamallahu azza wa jalla bihi dzatahu al-aliyah. Itu adalah sebuah konsekuensi yang Allah wajibkan atas dirinya. Itu. Faman kana hammuhu wa ra'ajudihi allati yabdhuluha naila samaratiha fid dunya al-ajlah fa inna haqqan lahu 'ala Allah azza wa jalla an yusilahu ila samaratiha. Siapa yang beramal atau bekerja keras mencari keuntungan duniawi, itu pasti akan Allah berikan. Walai khasai'an min juhudihi allati badzalaha. Tapi summa laisa lahu fil akhirati 'alaiha min jazain aw nasibin. Tapi harus diingat, siapa yang bekerjanya demi kepentingan duniawi, maka ya di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena di dalam ayatnya tadi adalah nuwaffi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tapi Allah kemudian menyusul dengan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka, yaitu mereka orang-orang yang kafir yang hanya bekerja untuk kepentingan duniawi, ya tidak ada apa-apa nanti di akhiratnya. Karena itu sebagaimana disampaikan di dalam banyak teks agama, bahwa ketika seseorang itu beramal karena dunia, maka ya balasannya hanya di dunia. Tapi kalau seseorang itu beramal untuk akhirat, maka akan mendapatkan dua-duanya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian nanti misalnya ditakdirkan menjadi seorang guru. Kalau kalian misalnya ngajarkan apapun, ya ngajarkan entah mengajar ilmu pengetahuan alam, IPA, IPS, matematika, ataupun ilmu agama. Kalau tujuannya hanya cari gajian, ya sebatas itu dapatnya. Itu. Sementara di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kalian niatnya karena untuk menyebarkan ilmunya Allah, maka dunianya dapat, akhiratnya juga pasti dapat. Itu. Kalau niatnya hanya dunia, ya udah sebatas dapat gaji itu segitu. Sementara nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi kalau niatnya untuk akhirat, pasti dapat dua-duanya. Ya lihat saja, mungkin tidak ada, ya, hampir tidak ada ulama yang ikhlas terus kemudian hidupnya susah, nggak ada. Pasti hidupnya sejahtera. Karena memang niatnya memang berjuang untuk akhirat. Itu. Nah, sekarang begini, penjelasan daripada sebetulnya sunnatullah ini, ya, bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses, itu menjawab banyak pertanyaan. Ya. Di antaranya begini, faidah tabayyanta mujaz makna hadhihi sunnah allati ya'khudhu biha Allahu ibadahu fal ta'lam annaha al-jawab an su'alin tallama tataraddada ala al-sinati katsirin minan nas. Jadi gini, banyak yang
Jadi sunnatullah ini, yang keempat ini, itu sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang yang mempertanyakan kebenaran, atau begini, yang punya unek-unek begini. Kenapa dunia barat? Ya, kenapa dunia barat yang tidak pernah punya nilai-nilai agama? Orang barat itu kan nggak beragama ya. Orang barat itu banyak yang tidak percaya Tuhan, tidak memegang nilai-nilai keagamaan, mengenal Allah saja tidak, mengenal Nabi juga tidak, gitu. Intinya tidak beragama dan tidak pernah memegang nilai-nilai agama. Bahkan seringkali mereka itu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, misalnya perjudian, prostitusi, dan seterusnya yang melekat dalam kehidupan sosial di Barat. Itu. Tapi kenapa orang-orang Barat ini yang katanya kafir dan ahli maksiat, kenapa pintu-pintu dunia itu terbuka untuk mereka? Mereka kaya, itu ulumuhum al-kauniyah muta'alliqah, mereka punya ilmu pengetahuan, maghanim mawfurah, mereka punya banyak sumber daya, amwaluhum mutanamiyah, harta mereka terus bertambah. Kan orang-orang terkaya di dunia mesti orang-orang Barat, ya. Siapa namanya, Warren Buffett, terus Bill Gates, Microsoft, ya, Mark Zuckerberg yang punya Facebook, harta mereka terus tumbuh. Hadaratuhum muqbilah, peradaban mereka maju. Itu. Kenapa itu semua? Padahal mereka itu kafir, gitu. Sebaliknya, ya, hadza kulluhu fi hini anal alam al-islam bi mukhtalifi dawlihi, bi mukhtalifi duwalihi wa mujtama'atihi yu'ani naqidu dzalika kullihi. Sedangkan realitas dunia Islam hari ini, mau negaranya apapun, komunitasnya apapun, itu bertolak belakang. Sebaliknya gitu. Maksudnya antitesis dari Barat itu adalah Islam. Kalau Barat itu kaya, Islam identik dunia Islam, ya, bukan agama Islamnya ini, umatnya atau pemeluknya, ya. Itu kalau dunia Barat itu kaya, dunia Islam itu miskin. Lihat aja negara-negara termiskin, mesti negaranya negara-negara mayoritas Muslim. Negara termiskin, Yaman, itu negara Muslim, itu. Dan seterusnya, itu. Bangladesh, negara paling kotor, Bangladesh, itu. Pokoknya yang jelek-jelek, apa? Yang hari ini, ya, itu. Ma'anana safi hadzal alam au jullihim muslimun. Padahal di negara-negara tersebut penduduknya Islam. Nah, wa khulasatul jawabi hiya ma qad aslaftuhu laka min bayani hadhihi sunnati rabbaniyatil wadihati fi kitabillahi azza wa jalla. Ya, sebetulnya jawabannya adalah tadi, gitu. Karena memang umat Islam tidak berproses untuk mencapai itu semua. Ringkasnya itu, gampangnya dulu, Kiai Hasyim Muzadi ini kumpul dikorelasikan. Kiai Hasyim Muzadi dulu pernah mengatakan, ya Allah itu adil, gitu. Kalau orang Barat belajar kedokteran, serius mempelajari ilmu kedokteran, melakukan penelitian, eksperimen yang macam-macam, ya mereka jadi dokter, gitu. Menguasai ilmu medis. Sebaliknya, orang-orang santri kerjanya tirakat, ya jadi dukun, gitu. Jadi sesuai dengan prosesnya, gitu. Orang Barat belajar kedokteran, ya jadi dokter. Para santri-santri orang Islam tirakat, ya jadinya dukun. Itu hasil itu menggambarkan prosesnya. Itu. Nah, kita lihat saja al-mujtama'at al-Urabiyah, ya, dunia Eropa
masyarakat Eropa ala ikhtilafiha innama taqtafu min kulli ma yadhkuruhul mu'tariduna wal mutasailun samarat juhudiha. Itu. Dunia Eropa yang ada hari ini itu adalah hasil daripada proses mereka yang panjang sebetulnya. Jadi dunia Eropa yang ada hari ini itu tidak tiba-tiba, tapi merupakan sebuah proses yang panjang. Fal ghinal ladzi tatamatta'u bihi samaratul masani'. Misalnya, kekayaan yang mereka miliki hari ini itu adalah buah daripada revolusi industri mereka. Jadi dulu kan abad ke-17 ya. Kita sekarang ada di abad 21, tahun 2022 ya. Tapi 3 abad yang lalu, di abad 17, Eropa itu di Inggris itu ada revolusi uap ya, revolusi setelah ditemukannya mesin uap. Jadi kekayaan yang mereka miliki hari ini itu ya berkah atau hasil daripada proses mereka yang panjang gitu. Itu yang kemudian menggambarkan bahwa dunia Eropa itu, dunia Barat sekarang itu adalah dunia yang produktif, yang menghasilkan. Sedangkan dunia Islam yang ada hari ini itu adalah dunia yang konsumtif. Beberapa hari yang lalu ada ini ya, tulisan di WA yang menggambarkan jadi ada tulisan gini. Orang-orang Barat itu memproduksi teknologi. Itu. Orang-orang Barat itu kan handphone yang kita pakai, laptop yang kita pakai, itu kan produk Barat. Itu. Sementara CEO-nya, pimpinan-pimpinannya itu banyak orang-orang India. Jadi pimpinan-pimpinan perusahaan itu seperti Microsoft, Google, itu banyak orang-orang India. Nah, sementara orang-orang Indonesia itu yang bagian membeli, ya, bagian memakai. Artinya budaya konsumtif. Tapi karena orang Indonesia ini tidak mau kalah, ya di situ ditulis kalau nggak ada Indonesia nggak ada yang beli ya. Nah, mereka juga bisa bubar ya industrinya gitu. Tapi itu menggambarkan prosesnya kenapa kita menjadi miskin karena kita konsumtif, tidak menjadi bangsa yang produktif. Gitu. Nah kemudian waqtira'atihim wa ibda'atihim al-mukhtalifah. Kekayaan mereka itu juga berkat daripada inovasi dan penelitian yang mereka terus kembangkan. Gitu. Karena penelitian kan jalan terus. Penelitian-penelitian medis, ya, penelitian. Ya coba aja vaksin misalnya sekarang, kan belum ada vaksin yang dihasilkan dari negara mayoritas Muslim. Kenapa? Karena memang tidak ada penelitiannya yang serius yang dilakukan di negara Muslim. Gitu. Sebaliknya di Eropa, di Amerika, di Cina, ketika ada COVID, semua berlomba-lomba cepat-cepat untuk bisa menemukan vaksin gitu. Atau apapun ya. Sekarang salah satu penyebab kematian paling banyak di dunia itu adalah jantung ya. Dan baru beberapa minggu yang lalu yang sukses melakukan cangkok jantung itu adalah orang Amerika itu. Dan itu dari jantung babi ya. Itu. Sementara orang-orang Islam hanya bisa menjadi konsumennya, gitu, menjadi pasiennya. Gitu. Oke, itu terkait dengan kekayaan. Sementara kekuatan militernya, itu. Karena kita itu kan masih kalah dalam berbagai lini ya. Dalam bidang kekuatan militer kita juga kalah. Mana ada alat militer yang diproduksi oleh negara Muslim yang bisa menguasai kekuatan militer dunia. Sekarang yang bisa bikin kapal induk Amerika, gitu. Atau Cina. Ya, sekarang Cina baru bisa bikin. Ya. Kemudian yang bisa bikin helikopter
Apache misalnya Amerika, yang bisa bikin senjata nuklir Israel gitu. Sementara apa produk dari negara-negara Muslim itu apa gitu? Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi itu memang karena upaya panjang yang dunia Barat itu atau Eropa atau Cina ini lakukan sejak generasi-generasi sebelumnya itu. Jadi kemajuan yang mereka dapat hari ini di Barat maupun sekarang yang sedang berkembang adalah Cina, itu tidak gratis gitu dan tidak tiba-tiba, tapi merupakan sebuah proses yang panjang di mana Allah pasti berbuat adil ya. Kemudian begini, itu termasuk juga dalam bidang hukum ya. Hukum sosial mereka, hukum peradilan mereka itu lebih itu mendukung gitu, karena asasnya adalah keadilan, wahtiramuz zat, dan menjaga hak-hak personal itu, baik beragama maupun tidak beragama. Karena gini, ya peradilan di negara-negara Muslim kan bisa dilihat ya. Peradilan di negara-negara Muslim itu ya nggak usah jauh-jauh, contohnya di Indonesia saja. Orang kalau tidak punya uang ya pasti susah. Mau menang di pengadilan itu susah kalau tidak ada uangnya gitu. Atau kalau orang kecil berhadapan dengan orang kaya mesti kalah karena hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah itu. Kalau orang kaya yang berbuat salah tidak diproses. Tapi kalau orang-orang miskin, orang kaya korupsi triliunan tidak diproses. Sementara orang miskin nyuri singkong saja, itu pun karena kebutuhan untuk makan, nenek-nenek kan pernah terjadi ya, itu diproses. Nah, ya memang kenapa kita mundur ya, karena sistem peradilannya juga lemah itu. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang meskipun mereka itu tidak mengenal agama, tapi mereka bisa menerapkan keadilan itu. Sehingga apa? Ya sekarang aja kalau ada konflik bahkan yang terjadi antar negara Islam, itu pun peradilannya kan terjadi di Barat. Teman-teman tahu apa enggak? Ada misalnya meja bundar di Den Haag misalnya. Atau peradilan-peradilan yang lain lah, yang ada di Belanda, yang ada di Denmark, yang ada di mana-mana gitu, di negara-negara Eropa. Kenapa kenapa mereka itu bisa lebih dipercaya? Atau bahkan yang pernah kita alami sajalah, ketika Aceh akan berdamai dengan pemerintah Indonesia, itu pun proses perdamaiannya yang dipercaya adalah Finlandia. Sudah pada lahir atau belum, itu tahun berapa, itu tahun ya sekitar tahun 2000-an lah, tahun 2000-an waktu itu Aceh akan selesai GAM dengan pemerintah Indonesia. Itu proses peradilannya dipercayakan ya tahun 2004-2005 ya di Finlandia itu. Nah, kenapa orang-orang non Muslim justru lebih tinggi kredibilitasnya, lebih dipercaya keadilannya dibanding dengan negara-negara Islam? Itu kenapa mereka bisa maju, karena memang mereka menjalani prosesnya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngecek ya, pernah ada sebuah penelitian tentang negara-negara yang paling Islami. Ini bukan soal negara Islam, tapi ini penelitian tentang negara yang paling Islami. Dan ternyata hasil dari penelitian tersebut, jadi ada penelitian-penelitian misalnya masyarakatnya jujur, adil, peradilannya bagus, korupsinya rendah misalnya, etikanya tinggi, terus kemudian negaranya bersih gitu, dan seterusnya yang merupakan nilai-nilai keislaman ya, masyarakatnya berbuat jujur. Nah ternyata dari hasil penelitian tersebut itu hasilnya ya cukup mengejutkan, karena ternyata yang berada di 10 besar negara Islami ternyata bukan negara-negara ternyata bukan negara mayoritas Muslim itu.
Yang nomor 1 kalau tidak salah waktu itu Selandia Baru. Justru negara yang paling memegang kuat nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Islam itu ternyata Selandia Baru. Kemudian di bawahnya ada Luxembourg dan beberapa negara lain, termasuk yang disebut di situ di Jepang ya. Jadi gini, contoh saja lah yang kecil. Kita itu sudah hati-hati misalnya di masjid bawa handphone misalnya, ketiduran di masjid, baru ketiduran sebentar saja handphonenya sudah hilang. Padahal itu ada di masjid loh. Bandingkan dengan di Jepang, orang ketinggalan HP-nya di kereta api pun itu bisa kembali. Di Australia orang kehilangan dompet itu bisa kembali. Jadi bagaimana kejujuran mereka, kepedulian, tolong menolong mereka, itu ternyata justru nilai-nilai keislaman itu mereka yang mengamalkan. Justru yang Muslim, yang ngerti hukum, orang di masjid itu loh, maling, copet itu semuanya beroperasinya juga di tempat-tempat ini. Apalagi di tempat-tempat ziarah, teman-teman yang sempat ziarah di makam-makam itu kan seringkali tempat-tempat kehilangan itu ada di sana. Kita berarti ketika berada di negara yang mayoritas Muslim justru tidak dapat ketenangan. Tapi ketika datang ke Jepang justru kita merasa tenang loh. Barang hilang dimanapun mesti akan kembali. Di Jepang itu profesional. Pengelolaan barang temuan itu, penemuan barang itu profesional sekali. Itu. Padahal bab luqotoh itu adanya di fikih Islam. Teman-teman belajar fikih, kalau belajar fikih, entah itu Fathul Qorib, entah itu kitab apapun, pasti ada bab luqotoh, bab penemuan. Tapi apakah ada penataan yang teratur seperti itu? Kan tidak ada. Justru yang mengamalkan itu negara seperti Jepang, Australia. Ya. Teman-teman sekalian, coba saja yang lain, saya kasih contoh misalnya. Mungkin tidak ada agama yang mengajarkan kebersihan lebih daripada Islam. Islam itu sangat tegas sekali, bahkan ketika menyebut kebersihan, Islam mengatakan itu adalah bagian dari iman. Hal yang sangat pokok. Ya. Iman itu di atas apapun. Ya. Iman itu di atas fikih, di atas ubudiyah, di atas akhlak. Iman itu yang paling tinggi. An-nadzafatu minal iman. Itu di dalam Islam. Islam menempatkan kebersihan itu di dalam tempat yang paling tinggi. Tapi coba lihat di tempat-tempat mana yang paling kotor. Itu justru di tempat-tempatnya umat Islam. Bahkan saya ini kan alumni pesantren. Yang paling ngerti dalil an-nadzafatu minal iman itu ya santri. Tapi tempat paling kotor itu ya pesantren. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan kebersihan, yang menaruh perhatian paling tinggi terhadap kebersihan kecuali Islam. Tapi umat Islam pula, umat yang paling kotor. Tadi saya sudah sebutkan, negara paling kotor di dunia itu Bangladesh. Itu negara mayoritas Muslim. Di Mesir itu ada Al-Azhar, ulamanya banyak, negaranya kotornya luar biasa. Di Indonesia juga samalah seperti itu. Ini ironis gitu. Ini ironis sekali gitu. Oke. Makanya ini kisah yang masyhur dialami oleh seorang intelektual Mesir yang namanya Muhammad Abduh. Dan pasti teman-teman sudah pernah dengar kisah ini. Abduh itu orang Mesir, tapi dia pernah hidup di Perancis. Ketika dia sampai di Perancis, Abduh itu mengatakan, saya melihat Islam di Perancis, meskipun di sini tidak ada umat Islam. Sebaliknya, saya tidak melihat Islam di Mesir, padahal mayoritas penduduk Mesir itu adalah Islam. Mayoritas penduduk Mesir itu adalah umat Islam ya, Muslim gitu. Artinya apa? Karena ada orangnya, pemeluknya ada, tapi agamanya tidak ada. Gitu.
seperti di Mesir. Sebaliknya di Perancis, pemeluk Islamnya ada, tapi nilai-nilai keislaman itu berlaku di sana. Abduh pernah mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu betul-betul hilang dari umat muslim. Ya seperti kita ini kan ngerti agama, tapi seringkali kita ini tidak patuh pada ajaran-ajaran agama itu sendiri. Ya kalau memang kenyataannya seperti itu, ya tidak usah heran kenapa kita terbelakang, kenapa kita miskin, karena memang kita tidak menempuh prosesnya. Jadi kalau kita mau memperbaiki, ya kita kembali lagi seperti yang pernah dilakukan oleh, nah ini seringkali kita hanya membanggakan masa lalu itu, karena memang masa lalu kita itu begitu indah. Ya. Kata Karen Armstrong, tidak ada sejarah paling gemilang dari sebuah agama kecuali Islam. Islam itu sejarahnya paling gemilang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu hidupnya itu kan jadi nabi cuma 23 tahun. Jadi nabi cuma 23 tahun, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidun jumlahnya 30 tahun. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW bersama dan Khulafaur Rasyidun dari negara Arab jahiliyah yang betul-betul terbelakang sekali, peradabannya rusak, kalau ada anak perempuan dibunuh dan seterusnya, tidak dianggap waktu itu, karena dulu pada saat Islam itu lahir, negara yang dianggap itu adalah Persia dan Romawi. Itu negara superpowernya pada saat itu. Sementara nggak ada yang lirik dunia Arab. Wah, mau apa lihat Arab? Nggak ada apa-apanya. Betul-betul terbelakang budayanya. Tapi lihat, Nabi Muhammad yang berjuang cuma 23 tahun, singkat sekali, itu berhasil membalik keadaan dari sebuah komunitas yang sangat terbelakang di Jazirah Arab, kemudian oleh Nabi Muhammad diciptakan menjadi sebuah negara yang komunitas manusia yang berperadaban, dan kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidun dan bisa menjadi negara superpower dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tidak ada agama yang sejarahnya segemilang Islam. Nggak ada. Kata Karen Armstrong. Anda baca itu orang Barat, bukan orang Islam yang nulis itu. Itu yang nulis Karen Armstrong, seorang akademisi ya, dari Amerika. Itu. Dia mengakui bagaimana gemilangnya sejarah Islam. Itu. Bandingkan dengan sejarahnya orang Kristen. Orang Kristen itu sejarahnya sedih loh. Nabinya saja disalib. Itu. Disalib ya, pakai B, bukan pakai P. Jadi nabinya saja orang Kristen itu disalib. Dan yang direnungi adalah ya penyaliban itu. Orang Yahudi sama saja. Kan adanya tembok ratapan, ya kan? Kan cuma meratap, menangis, sedih pokoknya. Sejarahnya agama-agama lain itu kelam. Tapi sejarahnya Islam itu sangat gemilang. Itu kata Karen Armstrong. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang prosesnya ditempuh. Zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi masih ada. Tawanan, kan kalian kan tahu ya. Tawanan perang itu dulu, itu untuk bisa dibebaskan, syaratnya itu adalah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para sahabat. Ya. Masih ingat nggak ada sahabat misalnya yang namanya Usamah bin Zaid, ya, sahabat yang menguasai bahasa asing. Dari mana sahabat ini belajar? Ya dari tawanan-tawanan itu. Orang-orang kafir ditawan, yang setelah perang ditawan, kemudian pembebasannya adalah syaratnya mengajarkan ilmu pengetahuan. Sahabat Umar bin Khattab, ya, juga demikian waktu menguasai waktu menjadi khalifah itu dia sangat terbuka. Kelemahannya Islam di mana orang-orang yang maju secara administrasi dulu adalah orang-orang Romawi, dan sahabat Umar itu mau belajar dalam pengelolaan negara
secara administrasi itu kepada orang-orang Romawi. Jadi bagaimana dulu itu Islam juga sangat terbuka. Zaman yang diingat sebagai zaman keemasan Islam itu adalah zaman Abbasiyah. Itu tidak gratis loh, bukan tanpa kerja keras. Kerja kerasnya luar biasa. Pada saat itu yang namanya khalifah itu setiap ada orang menulis hasil penelitian, misalnya nih buku, saya nulis buku ini misalnya, diaturkan kepada khalifah, itu ditimbang beratnya berapa, saya mendapatkan emas seberat yang saya tulis ini. Itu penghargaan terhadap ilmu itu dulu seperti itu. Makanya Islam dulu maju dan mendapatkan puncak kejayaannya pada masa itu. Bahkan kemajuan Barat, Eropa maupun negara manapun yang mendapatkan kemajuan pada hari ini, itu tidak ada yang tidak berhutang kepada Islam. Semua cabang ilmu apapun yang ada hari ini, itu fondasinya itu sudah sudah diletakkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain yang menggunakan algoritma, itu semuanya berhutang kepada Ibnu Khaldun. Itu seorang ilmuwan Islam. Dan itu bukan saya yang ngomong. Itu yang ngomong Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook. Dia bilang bahwa kalau seandainya Ibnu Khaldun pada saat itu tidak meletakkan dasar-dasar algoritma, maka hari ini mungkin kita belum punya Google, belum punya media sosial. Kalau tidak ada Al-Firnas, Abul Abbas Al-Firnas, mungkin sampai hari ini belum ada pesawat terbang. Gitu. Kalau tidak ada Al-Jabar, mungkin sampai hari ini belum ada matematika yang maju seperti sekarang. Dan seterusnya, ilmu apapun, itu dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh para ilmuwan Islam pada saat itu, yang memang menempuh proses kemajuan itu. Nah, kita tidak cukup hanya membanggakan sejarah masa lalu saja, gitu. Jangan dan memang tidak boleh hanya terbuai dengan sejarah masa lalu. Gitu. Kita juga kalau ingin mendapatkan kemajuan, ya kita harus menempuh prosesnya. Gitu. Tapi yang terjadi realita dunia Islam hari ini itu kan tidak seperti itu. Gitu. Yang terjadi sekarang itu kita ini diributkan persoalan ziarah kubur musyrik. Gitu. Tarawih 11 rakaat, 23 rakaat berantem antar musola, antar takmir masjid, ya. Kita diributkan pada persoalan yang remeh-temeh. Sementara orang-orang barat terus berkembang, kita terus melihat ke belakang. Itu yang membuat kita itu menjadi mundur terus, gitu. Mundur bertahun-tahun karena kita memang selalu melihat ke belakang. Persoalan-persoalan yang mestinya sudah selesai ribuan tahun yang lalu, kita persoalkan lagi hari ini. Dan tidak pernah beranjak. Itu yang membuat kita ini tidak berkembang. Gitu. Dunia Islam saat ini juga penuh dengan ironi. Ya. Antara negara Islam saja, di Timur Tengah terutama, tidak pernah ada yang bisa rukun. Ya. Antara Arab Saudi sama Yaman, nggak pernah bisa rukun. Antara Qatar dengan Suriah misalnya tidak pernah bisa akur. Di Palestina saja, di satu negara yang lagi memperjuangkan kemerdekaan, Hamas sama Fatah disuruh akur saja tidak bisa. Itu realitas dunia Islam hari ini, gitu. Yang kita sangat menyesali kenapa seperti itu, gitu. Kenapa gitu? Sementara orang-orang Eropa agamanya beda, bahkan mereka tidak beragama, bahasanya juga beda-beda. Jangan dikira orang Eropa itu ngomong bahasa Inggris semua, tidak seperti itu. Eropa itu justru tidak ada bahasa pemersatunya. Karena orang Perancis tidak mau ngomong Inggris. Orang Jerman nggak mau ngomong Perancis. Seperti itu. Tapi toh mereka bisa bekerja sama gitu. Sementara di Timur Tengah,
yang bahasanya sama-sama Arab, agamanya sama-sama Islam, perang terus. Itu. Negara-negara yang perang itu kan semuanya negara Islam, tidak stabil. Ya. Itu kenapa, jangan heran kenapa kita kemudian menjadi terbelakang, miskin, dan seterusnya, karena memang kita tidak pernah menempuh proses menuju kemajuan itu sendiri. Dan itu sunnatullah. Allah itu sangat fair gitu. Kalau kehidupan di dunia ya, kita nggak bicara di akhirat. Di akhirat tentu konsekuensinya lain. Itu. Tapi untuk di dunia, itu seperti itu. Allah itu fair. Orang muslim males-malesan, ya miskin gitu. Orang kafir mau bekerja keras, pasti kaya. Gitu. Ya sekarang yang terjadi di Indonesia seperti itu. Tidak ada orang daftar terkaya orang di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, paling yang muslim cuma 1. Yang lainnya orang non-muslim semua. Kenapa? Ya karena malas-malesan. Tidak ada yang mau bekerja keras. Nah, itu juga yang ditulis di sini. Amma alamul arabi wal islami al-yawm wa huwa kama na'lamu jami'an la yabzulu mi'syarul juhud allati tabzuluha al-mujtama'at al-gharbiyah fi hadha sadad. Sedangkan realitas dunia Islam kita, kata beliau, sebagaimana kita ketahui, tidak menempuh upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh dunia barat pada hari ini. Dan yang kita alami hari ini itu bukan karena dampak yang kita lakukan sekarang, tapi juga dampak daripada generasi-generasi, paling tidak beberapa generasi sebelum kita. Orang-orang barat itu kenapa ilmu pengetahuannya bisa maju? Karena memang mereka membangun kampus-kampus. Ada Harvard, ada Universitas Harvard, universitas terbaik di dunia hari ini. Ada Oxford, ya, dan kampus-kampus yang lain. Itu. Sementara kita di sini kan tidak ada. Itu. Jadi yang mereka nikmati hari ini berupa kemajuan dan seterusnya itu adalah buah daripada kerja keras generasi sebelum mereka, merupakan sebuah proses yang panjang yang kemudian Allah berikan hasilnya kepada mereka. Itu adalah sunnatullah, ya, di mana Allah itu, sekali lagi, Allah itu fair, ya, Allah itu adil. Itu. Kemudian begini, ada juga, ya, ini pembahasan lain di ayat yang lain. Cara umat Islam mencapai kemajuannya itu adalah dengan berpegang teguh kepada agama, tapi agama yang benar, ya. Gitu. Karena sekarang ini yang terjadi adalah fenomena yang sebaliknya. Gitu. Ulama mengatakan bahwa semangat beragama yang tidak diimbangi dengan ilmu itu berbahaya. Atau ungkapan yang ringkas itu begini, innallaha la yu'badu bil jahli. Itu. Allah itu tidak disembah dengan kebodohan. Sekarang ini mungkin kecenderungan untuk sadar terhadap agama itu mungkin ada, tapi belum diimbangi dengan ilmu. Itu. Karena kalau diimbangi dengan ilmu, itu adalah realitas yang terjadi pada masa-masa sahabat dulu, ya. Tadi saya sudah cerita keberhasilan awal Islam, itu salah satunya karena memang para sahabat ini berpegang. Teman-teman ingat atau tidak, dulu Khalifah Umar bin Khattab pada saat selesai menaklukkan Romawi, ya, melalui komandan perangnya yaitu Khalid bin Walid dan Ubaidah bin Al-Jarrah, itu Umar itu berangkat untuk bertemu dengan pimpinan Romawi yang pada saat itu sudah ditaklukkan oleh Islam. Umar itu pada saat itu naik keledai. Karena Umar ini orang yang sangat sederhana gitu. Nah, Umar berangkat itu naik keledai dan mengenakan jubah yang dia punya satu-satunya. Yang tambalan jubahnya itu 14. Jadi sudah sobek-sobek ini jubahnya Umar itu. Tambalannya ada 14.
naiknya juga keledai. Kalau zaman sekarang mungkin Astrea Grand lah, nggak naik apa namanya, nggak naik sepeda motor apa yang bagus-bagus itu, nggak naik sepeda motor Harley, apa naik sepeda motor ya NMAX lah kayak gitu. Umar naiknya cuma Astrea Grand, itu pun bajunya tambal-tambalan. Pada saat memasuki perbatasan Romawi itu diingatkan oleh panglima perangnya, wahai Umar, kan Umar kan datang dari Madinah ya. Wahai Umar, di negara-negara lain itu yang namanya pemimpin negara itu apa namanya, gagah-gagah gitu, bajunya mesti bagus-bagus, mahkotanya ini ada berliannya, ada emasnya gitu, pokoknya dan seterusnya lah. Umar diceritain begitu, kok panjenengan kesini bajunya tambalan, naiknya juga keledai. Tapi jawaban Umar apa? Kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza bdaghaina ghairahu adzallanallah. Kata Umar, kita ini adalah bangsa. Kita inilah bangsa Arab yang dulunya sangat terbelakang, sangat miskin, terbelakang, bodoh. Tapi kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Tapi suatu saat kalau kita ini mencari kemuliaan dari luar Islam, kita pasti akan dihinakan oleh Allah. Ya sekarang kan kenyataannya seperti itu. Sekarang ini banyak orang-orang ekstrim. Satu sisi ekstrim sekuler, seperti Kamal Atatürk. Kalau pengen maju ya nggak usah sholat. Gitu. Kalau pengen maju nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau pengen maju nggak usah pakai peci, nggak usah pakai sarung. Kalau pengen maju itu pakai celana apa namanya bikini misalnya, ya kan? Oh, itu orang-orang sekuler kan berpikiran seperti itu. Sebaliknya yang ekstrim lainnya itu sama juga. Itu. Yang penting tuh jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Ini kan cara-cara beragama yang tidak dengan ilmu namanya ya. Apa namanya, mencari kemuliaan bukan dengan Islam yang sebenarnya gitu. Nah kata Umar, intinya apa? Umar tadi menyampaikan bahwa kita ini adalah bangsa yang diangkat derajatnya oleh Allah melalui Islam. Tapi suatu saat kalau kita mencari kemuliaan itu, mulia itu dengan kekayaan misalnya, mencari kemuliaannya dengan harta, mencari kemuliaannya dengan tampang yang ganteng misalnya atau cantik, ya udah pasti kita ini akan terhina. Gitu. Makanya kunci kemajuannya kalau kita ini pengen maju ya kita ini harus beragama dengan ilmu gitu. Karena itu adalah prasyaratnya. Gitu. Dan selain itu juga sebagaimana yang dialami ya tadi oleh zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabiin, mereka berpegang teguh kepada agama gitu. Itu kunci kemajuannya. Umar juga pernah mengatakan, kita itu, kata Umar, kita ini umat Islam, semakin kita teguh berpegang kepada agama, kita akan semakin maju. Kata Umar. Sebaliknya, orang-orang non-muslim itu semakin longgar mengamalkan agamanya, mereka akan semakin maju. Itu bedanya antara Islam dengan yang bukan Islam. Baik, saya pikir itu ya penjelasan sunatullah yang keempat pada malam hari ini. Kesimpulannya bahwa ini sunatullah yang keempat ini adalah hasil itu bergantung pada prosesnya. Dan Allah sangat fair dalam hal ini. Siapapun yang melakukan proses, baik itu termasuk orang-orang kafir, orang ahli maksiat, maupun orang fasik, pasti Allah berikan hasilnya di dunia. Untuk urusan akhirat ya lain lagi. Minimal di dunia seperti itu. Sebagaimana kenyataan hari ini, orang-orang barat meskipun tidak beragama, tidak mengerti apa itu agama, tidak mengerti apa itu Tuhan, tapi karena mereka melakukan proses, bekerja keras, melakukan penelitian,
membuat industri-industri dan seterusnya, maka mereka diberikan kemajuan, kekayaan dan kemuliaan. Tetapi sebaliknya umat Islam meskipun beriman dan Islam, tetapi mereka tidak menempuh proses menuju ke arah kemajuan peradaban itu, maka meskipun Islam juga akan terbelakang. Karena ini sunatullah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Di sini paling tidak dikutip 2 ayat, yaitu di dalam Quran surat Hud ayat 15 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 18. Gitu. Jadi ini adalah sunatullah atau ketetapan Allah yang berlaku di tengah-tengah kita. Gitu. Saya pikir ini seharusnya menjadi motivasi ya bagi kita umat Islam untuk tetap menyadari pentingnya sebuah proses dan tidak berharap pada hal-hal yang instan. Karena kalau proses itu dilakukan panjang, proses yang panjang, pasti hasilnya juga akan panjang. Tapi proses-proses yang instan itu hasilnya juga pasti akan instan. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, mendisiplinkan seseorang dengan kekerasan, itu mungkin akan disiplin dalam waktu yang sementara gitu. Tapi ketika kekerasannya sudah tidak ada, ya kembali lagi gitu. Tapi kalau orang itu ditanamkan kesadarannya, mungkin menanamkan kesadaran itu lama, tapi itu akan berbekas sampai seumur hidup. Itu sebuah proses yang panjang, hasilnya juga akan panjang. Tapi kalau kita menyukai proses-proses yang instan, itu juga hasilnya juga akan instan, akan cepat hilang. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, Anda apa tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri. Baik, cukup ya untuk malam. Ustaz, ya. Ustaz, bertanya Ustaz. Silahkan. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang rasa hasil tidak akan dilihat proses, sedangkan di sisi lain itu kita tidak melulu hidup dengan rencana kita, karena Allah punya rencana masing-masing, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Begini, manusia itu kan hidup kan diberikan ikhtiar, ya, diberikan kemampuan untuk memilih. Itu Allah itu, jadi gini, tidak semua hal itu taken for granted, artinya diterima secara pasti oleh kita, tapi kita juga diberikan apa yang dalam bahasa akidah itu namanya kasab, ya, atau ikhtiar. Kita itu kan bisa memilih, misalnya Allah sudah memberikan tenaga kepada kita. Apakah kita akan menggunakannya untuk bekerja atau kita akan menggunakannya untuk tidur misalnya. Jadi Allah memberikan tenaga bagi kita yang memilih mau digunakan untuk apa. Itu ada pilihan gitu, sehingga kita ini bisa memilih gitu. Kita ini diberikan pilihan, diberikan sumber daya oleh Allah. Tidak semuanya serba Allah yang merencanakan gitu. Maksudnya begini, ini kan kaitannya dengan qada qadar, ya. Qada itu apa? Qada itu adalah pengetahuan Allah akan apa yang terjadi kepada manusia. Gitu.
Sementara qadar adalah pelaksanaannya. Nah, di tengah-tengah itu sebetulnya ada ikhtiar manusia itu. Jadi intinya tadi yang dikatakan bahwa Allah merencanakan segala sesuatunya itu tidak sepenuhnya benar, karena manusia itu juga diberikan pilihan-pilihan. Dan kenapa kita itu mendapatkan konsekuensi pahala, mendapatkan dosa atau siksa, itu karena pilihan-pilihan yang kita ambil. Jadi itu tidak sepenuhnya dari Allah. Kita ini diberikan pilihan. Memang semua yang membuat menciptakan gerakan-gerakan kita, menciptakan diam kita itu adalah Allah. Tapi kita ini diberikan pilihan itu. Kita menentukannya untuk apa ini semua pemberian Allah ini untuk apa gitu. Kemudian bisa dipahami ya. Jadi bahwa semuanya direncanakan oleh Allah itu tidak sepenuhnya benar gitu. Tapi kita sebagai manusia itu mempunyai pilihan-pilihan. Misalnya malam hari ya. Kita kan diberi pilihan apakah kita mau tahajud atau kita mau tidur misalnya. Itu kan kita punya pilihan, punya niat, punya azam, punya keinginan. Nah, kita itu diberikan pahala dari situ. Intinya kita ini diberikan kemampuan untuk menentukan, kemampuan untuk berikhtiar. Nah, soal hasilnya, nah itu baru itu hak prerogatifnya Allah. Tapi sebagaimana disampaikan di dalam materi pada malam hari ini, Allah itu pasti memberikan buah kepada orang-orang yang mau bekerja. Dan tidak pernah ada kerja yang sia-sia. Itu saja. Cukup ya. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.